Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Saya Ali Anwar dari Syarif Hidayat Wasa Berpesantren dan dari Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri. Pada kesempatan ini akan memberikan tutorial pengetikan transliterasi. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di buku yang saya tulis secara mudah mengakses literatur secara online dan mengelolanya pada edisi keempat, yang saya jelaskan di halaman 265 sampai 280, bahwa transliterasi itu adalah pengalih hurufan. Jadi pengalih hurufan dari abjad satu ke abjad yang lain, dan dalam konteks ini adalah pengalih hurufan dari Arab ke Latin. Ini sebaliknya dari dahulu yang kita kenal dengan istilah Arapegon. Arapegon itu adalah penulisan yang semula dari tulisan Latin atau mungkin bahasa Jawa tetapi ditulis dengan Arab, itu disebut dengan Arapegon. Sementara yang kita bahas kesempatan ini adalah transliterasi yang sebaliknya, dari yang semula tulisan Arab menjadi tulisan Latin. Dan biasanya yang diketik pakai transliterasi itu adalah nama dan istilah yang aslinya Arab. Saya kasih satu contoh, misalkan kalau kita akan mengetik nama Nabi kita Muhammad, maka itu harus menggunakan kaidah transliterasi ini, yaitu diketik dengan MUH_AMMAD. Tetapi kalau ada nama Muhammad yang aslinya adalah orang Indonesia, bagaimana cara mengetiknya? Ya, itu tergantung dengan ketika orang tuanya itu mendaftarkan di akte kelahiran, ketika menulis anaknya itu dengan cara seperti apa. Kalau ternyata dulu ditulis dengan MUH, ya, MUH_AMMAD, ya tidak masalah kan, karena itu memang menurut akte kelahirannya seperti itu. Tapi kalau kita mau mengetik nama Nabi kita Muhammad, ya harus mengikuti kaidah transliterasi, karena itu adalah pengalih hurufan dari yang semula Arab menjadi Latin. Jadi istilah-istilah yang belum terserap, istilah-istilah yang semula dari bahasa Arab yang belum terserap dalam bahasa Indonesia, jadi belum masuk ke kamus besar bahasa Indonesia, itu harus kita ketik pakai transliterasi. Ada 6 transliterasi sejauh yang saya ketahui. Jadi ada 6 itu digunakan di mana saja, kita bisa perhatikan di sini. Yang pertama digunakan pada umumnya penerbitan dalam bahasa Inggris. Kalau saya perhatikan, model yang pertama ini juga digunakan ketika Sivitas Akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia PTKIN maupun PTKIS, itu juga kebanyakan mengikuti model yang pertama. Model yang kedua itu digunakan pada buku The Encyclopedia of Islam, yang ketiga digunakan di perpustakaan Leiden University yang ada di Belanda. Nomor 4 digunakan pada kamus Arabic English oleh Hans Wehr. Yang kelima digunakan pada penerbitan di Eropa, dan yang keenam itu digunakan oleh Departemen Agama yang sekarang disebut dengan Kementerian Agama. Kita perhatikan kesamaan dan perbedaan dari masing-masing itu, tapi dalam kesempatan ini yang akan kita perhatikan, akan kita cermati adalah persamaan dan perbedaan dari kaidah yang pertama sama yang keenam. Sementara yang kedua, 3, 4, 5 silakan diperhatikan sendiri, dibaca dari buku saya itu kan itu. Oke, yang pertama untuk alif, ya, alif atau hamzah ini, ya. Hamzah itu diketik dengan menggunakan apostrof ini apostrof. Jadi kalau kita mengetik hamzah itu pakai apostrof. Ba sama, ta sama, sa ini berbeda. Sa itu kalau model pertama pakai th, kalau menggunakan model yang keenam pakai SIT atas. Jadi kalau model Kementerian Agama itu pakai SIT atas, kalau menggunakan PTKIN, PTKIS dan penerbitan dalam bahasa Inggris pakai TH. Makanya kalau kita perhatikan ini, yang menjadi menarik adalah singkatan Madrasah Sanawiyah atau tulisan hadis
itu kebanyakan untuk sa-nya sanawiyah itu diketik menjadi TS kan, jadi singkatan madrasah sanawiyah jadi MTS kan itu. Padahal kalau kita perhatikan dari 6 model transliterasi itu tidak ada satupun yang mengganti pengalih hurufan dari ta ke TS, itu tidak ada kan itu. Saya tidak tahu ceritanya gimana dulu, kenapa sanawiyah atau hadis itu menjadi TS kan itu. Tapi kalau menggunakan ini, itu pilihannya adalah TH atau SIT atas. Untuk yang jim sama, untuk yang hak sama, hak itu adalah titik bawah. Untuk yang kho sama, KH sama KH, dal sama dal. Dal berbeda dal ini. Dal itu kalau menggunakan model yang pertama tadi digunakan dalam penelitian berbahasa Inggris atau di perguruan tinggi keagamaan Islam itu pakai DH. Sementara kalau yang pakai Kementerian Agama pakai Z titik atas. Untuk yang ro sama, za sama, sin sama, shin yang beda, shin. Shin itu kalau model yang pertama pakai SH seperti Pak Quraisy. Quraisy itu namanya QRAISH, Quraisy. Syihab juga gitu, SHIHAB. Jadi menggunakan transliterasi ini kan itu. Ini. Tetapi untuk yang Quraisy AI-nya itu yang menggunakan yang model yang ke-6 ini kan. Nanti kita perhatikan ketika berbicara tentang diftong nanti. Untuk yang short sama S titik bawah, dot juga sama, D titik bawah, tok sama, T titik bawah, dot sama, Z titik bawah. Untuk yang ain ini adalah apostrof terbalik. Biasanya kalau kita bisa ngetik Arab itu di tombol ketika kita mengetik dal atau kalau sif dal itu tasdid itu, tempatnya di situ. Sayangnya memang kalau nanti kita menggunakan pengetikannya pakai Times New Arabic, ternyata saya tidak ketemukan itu apostrof terbalik seperti ini. Saya nggak tahu namanya apa apostrof terbalik itu. Jadi itu. Terus ghin itu kalau model pengetikan yang pertama, kaidah yang pertama itu pakai GH. Tapi kalau model yang ke-6, Kementerian Agama itu pakai G, cukup G. Fa sama pakai F, Qaf sama pakai Q, K sama pakai K, kaf ya, lam pakai L, mim pakai M sama, nun pakai sama, H sama, waw sama, ya juga sama. Ini terus kalau vokal pendek sama, ayu sama. Yang beda nanti itu yang sama juga adalah untuk vokal panjang atau yang sering disebut dengan mat ya, mat. Jadi dulu itu kan pernah ada banyak orang ngetik, kalau ngetik jaa itu diketik JAA apostrof A kan itu. Sekarang tidak boleh JAA kan itu ya. Pakai A garis atas tadi kan itu. Jadi mat itu adalah ada garis-garis atasnya ini kan itu. Nah ini yang diftong. Diftong itu kalau misalkan kita ngetik khauf ya, khaufun alaihim, khaufun itu. Khauf itu harus AW untuk model pertama. Tapi kalau model yang ke-6 Kementerian Agama itu AU. Alaihim, Quraisy itu kalau model pertama adalah AZ, Quraisy, Daif misalkan. Tetapi kalau model yang ke-6 itu adalah pakai AI, itu beda di situ. Ada beda lagi ketika kita ngetik Al-Syamsiyah. Jadi kalau menggunakan model pertama itu mengikuti cara tulisannya jadi Al-Syam ya, Al-Syamsiyah itu. Tetapi kalau model yang ke-6 mengikuti Kementerian Agama itu diketik cara bacanya. Jadi seperti ini. Sementara nanti kalau ada penambahan ini ada seperti walhamdulillah misalkan, itu menggunakan WA apostrof L. Wal gitu, ada apostrofnya. Sementara kalau menggunakan Kementerian Agama ada dua pilihan, masih tetap wa gitu, tapi al baru itu, atau wal tanpa apostrof. Itu adalah cara pengetikan jadi persamaan dan perbedaan. Sementara font yang bisa digunakan, yang sering digunakan untuk pengetikan transliterasi itu adalah Times New Arabic, Times New Roman, transliterasi. Sebagian dari Microsoft Office di komputer sebagian teman-teman itu tidak ada itu Times New Arabic maupun Times New Roman. Seringkali tidak ada seperti itu. Oleh karena itu nanti yang tidak ada nanti bisa diinstal font itu, di mana file jadi link dari file itu sudah saya sediakan di deskripsi dari video ini kan itu di YouTube ini. Nanti tolong diperhatikan dari situ. Sekarang mari kita praktekkan cara pengetikan itu kan itu. Karena apa? Kenapa kita perlu praktek? Kita perlu tunjukkan karena
kita tidak ketemukan titik bawah itu tidak ketemukan selama ini kan, itu tidak kita ketemukan itu, hanya kita perlu contohkan nanti. Ini kalau kita nanti pakai Times New Roman ya, Times New Roman, Times New Arabic ya, Times New Arabic. Jadi sini harus pakai Times New Arabic kan ya, fontnya Times New Arabic itu. Kalau kita mau ngetik titik atas huruf kapital, tadi untuk apa sih atas itu? Untuk fa sama zal. Fa tadi adalah S untuk pedoman yang ke-6 tadi. Fa itu kan S titik atas. Kalau zal tadi kan Z titik atas itu. Itu kalau mau pakai titik atas itu adalah dengan cara memencet tombol shift dan garis miring. Kalau yang titik atas itu huruf non kapital itu hanya garis miring. Titik bawah untuk huruf kapital, untuk apa tadi contohnya H, shin, shot, dot. H itu titik bawah, shot apa S titik bawah, dot apa D titik bawah, to apa T titik bawah, zo apa Z titik bawah. Jadi kalau mau pakai titik bawah itu adalah shift, kita pencet shift berbarengan dengan kurung kurawal buka. Kalau yang non kapital itu shift dengan kurung kurawal tutup. Kalau kita mau membuat map, garis atas tadi itu, garis atas untuk huruf kapital itu adalah shift dengan simbol ini lebih kecil, dan kalau non kapital itu adalah shift dan plus berbarengan dengan itu kita pencet simbol lebih besar. Sekarang kita praktekkan bareng-bareng. Kita ngetik nama Nabi kita Muhammad ini. Kita ketik nama Nabi kita Muhammad, berarti ngetiknya adalah M U H. Lah setelah itu ini kita mau ngetik ke titik bawah itu adalah tadi apa tadi? Shift kurung kurawal tuh tutup. Kita pencet gini, setelah otomatis menjadi titik. Nah, seperti ini kan itu. Sekarang Abu Bakar ini Abu Bakar. Seperti ini A B U. Setelah itu kita pencet apa? Shift simbol lebih besar. Ini Abu Bakar. Kalau ini kita menggunakan model pertama tadi al, itu tetap al ya, shidik ya, shot ya. Jadi ini kurung, berarti ini adalah si kurung kurawal buka I sidik. Nah, baru kita kasih shift lebih besar ki. Nah ini apa sidik. Karena Umar seharusnya ini pakai absolut terbalik, karena tidak ada, kita pakai ini aja lah itu. Umar Ibnul Khattab. Ya, ini kita kasih kurung kurawal tutup, shift kurung tutup ya, T terus shift kurung tutup, A terus shift lebih besar Khattab. Ini Utsman bin Affan sama U T TH. Untuk ini kita ketik pakai model pertama, A terus kita kasih shift lebih besar Utsman Ibnu Affan. Nah ini baru kita shift lebih besar. Nah ini Ali bin Abi Thalib juga sama, Ali ibni Abi nah, dikasih shift simbol lebih besar itu Thalib. Nah ini kita shift lebih besar, nah gini Thalib gitu. Ini adalah cara mengetik pakai Times New Arabic. Jadi seluruhnya kita langsung bisa ketik langsung, karena apa? Memang simbol-simbol titik atas, titik bawah, garis atas itu seluruhnya sudah tersedia di apa namanya, di font yang bisa langsung kita ketik. Ini hanya memang kalau nanti kita akan ganti font ini ke font yang lain gitu, ganti font yang lain, misalkan kita ngetik seperti ini, nanti kita akan terbitkan apa namanya, kita mengetik seperti ini untuk satu jurnal, dan ternyata di jurnal itu syaratnya adalah menggunakan bukan fontnya Times New Arabic tetapi Garamond misalkan kan itu. Jadi kita contoh, kita ganti Garamond, nanti apa yang terjadi? Nah, ini kita ganti Garamond itu. Nah, ternyata tadi simbol-simbolnya akan kelihatan di sini kan itu. Simbol-simbol akan kelihatan seperti ini kan itu. Terus gimana caranya kalau sudah murat-marit seperti ini? Gampang caranya. Jadi fontnya masih tetap pakai Garamond, tetapi ini font-font ini kita replace kan itu. Bagaimana cara mereplace? Kita pencet Ctrl H ya, Ctrl H akan menjadi replace. Terus kita ganti satu-satu melalui ini kan itu. Jadi kita pertama yang kurung kurawal buat dulu ya, si kurung kurawal ini.
Nah, yang bawah ini kita ganti fontnya pakai Times New Arabic. Jadi dari mana? Dari klik ini ya, klik more, terus kita klik format, kita pilih font. Nah, terus ini fontnya yang Latin ini kita ganti dengan Times New Arabic. Kita ganti Times New Arabic. Times New Arabic. Oke. Oh, sorry, terbalik ini. Tadi terbalik. Mestinya ini yang bawah yang di replace ini ya. Jadi yang bawah ini kita ganti. More tadi ini salah tadi. Yang bawah kita ganti ke Times New Arabic font. Ini ya, kita ganti Times New Arabic. Di atas ini kita hilangkan, kembali ke tadi. Kita hapus. Nah, ini hilang. Jadi yang atas itu boleh jadi dari font apapun, nggak masalah kan itu. Tapi yang bawah ini harus diganti menjadi Times New Arabic. Setelah itu nanti kita replace all. Nah, ini. Tuh, terus sekarang kurung crop top. Ya, ini yang kurang tertutup menjadi titik ini juga gitu, kita ganti ini karena ini sudah Times New Arabic, tidak perlu kita ganti dari tadi dari more format, langsung aja di replace all. Nah, terus tadi sekarang ke shift shift lebih besar, kita replace all. Terus yang lebih kecil replace all. Nah, sudah selesai. Manakala ada yang lain-lain, misalkan dari titik atas tadi sama diganti dengan seperti itu. Jadi oleh karena itu kalau kita akan mengganti ke font yang lain itu seluruhnya sudah jadi baru di replace tadi. Begitu di replace kita bisa mengganti menjadi font-font yang lain. Jadi ini kan itu. Jadi tetap bisa itu. Sama saja dengan manakala nanti kita akan ngetik yang lain kan itu. Sementara kalau kita mau menggabungkan antara Times New Roman sama Times New Arabic, karena sebagaimana kita ketahui kebanyakan mahasiswa Civitas Akademika itu ketika menulis karya ilmiah untuk skripsi, tesis, disertasi itu rata-rata menggunakan Times New Roman untuk tulisan Latinnya. Kalau yang Arab biasanya pakai tradisional Arabic tadi ya. Itu jadi itu kita bisa menggabungkan antara Times New Roman sama Times New Arabic. Times New Roman untuk membuat mat tadi ini, mat garis atas ini, sementara untuk titiknya masih tetap pakai Times New Arabic. Caranya gimana? Untuk yang mat ini harus kita bikin shortcut lebih dahulu kan itu. Kita bikin shortcut. Sekarang kita contohkan, kita bikin shortcut. Caranya gimana shortcutnya itu? Jadi nanti ketika kita akan mengetik mat itu secara otomatis tidak perlu pakai replace tadi kan itu. Jadi pakai insert, terus simbol, more simbol. Kita fontnya kita ganti ke Times New Roman karena basic kita ngetiknya pakai Times New Roman. Hanya enaknya ini nanti kalau fontnya itu diganti, di replace ke font yang lain, itu masih tetap dikenali ya ini. Jadi dikenali mat itu. Sekarang kita cari ini saya biasanya shortcut itu adalah ketika nanti kita mengetik itu, jadi kita bisa memencet tombol yang ketika kita tombol itu kita pencet secara otomatis yang keluar nanti adalah akan seperti ini mat A ya, abstrak. Kita bikin shortcut. Saya biasanya kalau membuat shortcut untuk A ini adalah saya pencet Alt Ctrl A. Jadi kalau kita membuat shortcut itu harus kita memencet tombol yang tidak pernah kita gunakan dalam keseharian kita mengetikkan itu. Satu contoh misalkan kalau kita mengetik Ctrl P biasanya untuk ngeprint, kalau Ctrl I untuk miring, Ctrl U untuk underline, Ctrl B untuk bold tebal kan itu. Jangan gunakan itu. Nanti kalau kita bikin shortcut seperti ini, nanti fungsi-fungsi utamanya menjadi tidak berlaku. Jadi setelah kita bikin shortcut Alt plus Ctrl plus A itu langsung kita assign, kita close. Sekarang yang A kecil ini
cukup alt sama A, tidak perlu pakai kontrol, langsung kita assign, close. Terus kita cari untuk yang lain, i besar ini sama alt kontrol alt i sign. Untuk yang i kecil juga sama kan itu. Ini pakai alt i saja karena tadi yang kalau yang besar pakai plus K kontrol. Sekarang kita cari yang u. Nah, ini u-nya berarti kontrol alt u. Terus yang mat u yang kecil kayak kita shortcut key, terus alt u assign. Sudah selesai, kita close. Sekarang kita ngetik nama Nabi kita Muhammad dan seterusnya itu dengan menggunakan fontnya kita pakai Times New Roman, ini pakai Times New Roman ya, Times New Roman. Jadi kalau pengetikan seperti ini, nah ini tidak akan muncul seperti itu. Nanti setelah selesai kita ketik baru kita replace tadi ini ya. Bula ini kita pencet alt langsung satu yang keluar itu kan itu Abu Bakar. Ini adalah shift kurung kural buka alti key. Terus ini Umar bin Affan. Nah ini baru pakai abjad terbalik tadi ya, Umar ibnu Khattab. Nah ini berarti shift kurung kurang tutup, T si kurang tutup, terus ALTA B, terus Utsman bin Affan kan itu sama dengan tadi. Jadi kita LTA akan keluar seperti itu, Utsman ibnu Affan. Ini Alt A ibnu Affan ya. Terus yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib, Ali ibni Abi, ini ada apostolnya Abi Thalib. Di sini kalau shift kurung kurawal buka Thalib. Nah ini setelah seluruhnya kita ketik, misalkan ada istilah-istilah itu ada sekitar 100 gitu di sebuah artikel kita, itu baru kita replace setelah itu. Kalau ini yang perlu kita replace hanya yang kurung kural buka sama kurung kural tutup saja kan itu. Kita replace jadi kurung kurawal buka. Karena kebetulan yang replace width-nya di sini sudah ada Times New Arabic, jadi kita tidak perlu buat seperti itu lagi tadi. Tapi kalau kita baru ketik pertama itu tetap harus pakai setelah melalui tadi more, format dan seterusnya tadi kan itu. Setelah kita klik replace all. Sekarang menjadi kurung kurawal buka. Ini terus kita replace all, seluruhnya sudah menjadi, nah ini sudah menjadi semua. Nah ini kalau kita ganti fontnya, itu yang perlu ganti hanya tadi untuk titik tadi kan itu. Kalau ini kita ganti misalnya ke Gurumon, satu contoh ya, kita ganti ke Gurumon ini untuk yang mat-matnya masih tetap dikenali. Jadi ini yang kalau kita ganti hanya tadi ya, ini kurung kurawal buka sama kurung kurawal tutup. Jadi gini, terus sekarang yang kurung kurawal tutup, replace all, sudah menjadi tidak semua kan itu. Jadi ini adalah cara kita mengetik pakai penggabungan antara Times New Roman. Jadi basicnya masih tetap Times New Roman, hanya ketika membuat titik-titik itu adalah menggunakan Times New Arabic. Oke. Sementara yang terakhir ini adalah transliterasi. Jadi ada font yang namanya transliterasi kan itu. Kalau font ini transliterasi seluruhnya menggunakan shortcut semua. Jadi sudah tersedia di shortcut itu, sehingga kita perlu buat shortcut lebih dahulu ini untuk titik atas, titik bawah, huruf titik bawah, terus mat ini kan, seluruhnya B kapital, udah itu seluruhnya pakai shortcut. Caranya seperti tadi sama, jadi fontnya pakai transliterasi ini, terus kita melalui insert, terus simbol, more simbol, di sini sudah transliterasi kan itu.
ini. Jadi ini kita bikin shortcut sama-sama dengan yang tadi. Ini jadi kalau ini S titik bawah berarti kita shortcut key, berarti kita pakai apa ini? ALT S. Oke, ini berarti kalau ini pakai apa? Ini S titik bawah yang besar, berarti kontrol ALT S. Nah, sekarang ini di atas. Lah kalau di atas, S titik atas itu saya biasanya menggunakan ALT 1. Itu ALT 1. Boleh nggak kita pakai shortcut yang lain? Boleh, sepanjang kita ingat kan itu. Jadi ini kan karena kalau nanti kita ngetik, kita ALT 1 akan keluar menjadi S titik atas tadi kan itu. Ini berarti kontrol ALT 1. Ini berarti untuk yang S ini, S titik atas. Nanti yang Z titik atas nanti pakai ALT 2. Sekarang H titik bawah berarti pakai apa ini? Ini ALT H. Terus assign. Untuk yang H titik atas yang huruf kapital berarti kontrol ALT H sign. Z titik bawah berarti apa ini? ALT Z sign. Kalau untuk yang Z titik bawah huruf kapitalnya berarti kontrol ALT Z sign. Kalau Z atas ini nanti untuk apa pakai tadi? ALT 2 sign. Z titik atas yang huruf kapital berarti kontrol ALT 2 sign. Untuk yang D titik bawah berarti ALT D sign. D titik bawah besar berarti kontrol ALT D sign. Ya umat ya berarti ALT U sign. Untuk yang U huruf kapital, mat U huruf kapital berarti outro ALT U. Nah, ini terus T titik bawah berarti apa ini? ALT T ya, ini. Untuk yang kapitalnya berarti kontrol ALT T. Kontrol ALT T. Oke. Ini A mat berarti ALT A karena ini tidak huruf kapital. Terus kalau yang kapitalnya berarti kontrol ALT A. Oke. Terus I sekarang. I berarti ALT I. I kapital berarti pakai kontrol ALT I. Oke, close. Nah, ini kita coba praktekkan. Kita ngetik nama Muhammad berarti. Nah, berarti langsung ALT H. Nah, kelas seperti itu. Ini Abu Bakar. Abu berarti ALT U. Nah, sudah keluar secara otomatis. Sidik berarti ini kita pencet apa ini? Kontrol ALT S. Nah ini. Terus ALT I. Sidik. Umar Ibnu Khattab. Ya. Nah, ini berarti ALT T. Nah, atau ETA Khattab. Nah, ini Utsman bin Affan juga sama Utsman. ALT A ini untuk A ya, Utsman Ibnu Affan. Nah, ini Affan. Ali bin Abi Thalib. Ali Ibnu Abi LTI Thalib. Ini adalah kontrol ALT T. Nah, ini ALT A Thalib. Nah, gitu semua. Hanya saja ini kerepotannya ini kalau kita fontnya kita ganti nanti seluruhnya jadi rusak. Jadi nanti merefreshnya sulit ini. Kalau kita misalkan fontnya kita ganti Gurumon satu contoh tadi ya, contohnya seluruhnya Gurumon, itu menjadi rusak seperti ini. Jadi kalau mau mengedit itu menjadi sulit kan itu. Oleh karena itu memang menurut saya menggunakan transliterasi dengan font transliterasi sendiri itu menurut saya perlu dihindari, kecuali kalau memang kita mengetik sebuah karya ilmiah yang kita khususkan hanya untuk lembaga yang memang pakai transliterasi itu kan itu. Tapi kalau kita ingin nanti misalnya kita nulis disertasi, tesis,
skripsi atau laporan-laporan penelitian dan nanti kita upayakan menjadi satu artikel yang bisa dipublish di salah satu jurnal dan di jurnal itu ternyata menggunakan font yang lain, menurut saya perlu dihindari untuk menggunakan font transliterasi. Dan yang berikutnya, yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah ketika kita sudah membuat shortcut di satu Microsoft Office kita, ya kita basisnya adalah menggunakan transliterasi tadi ya, walaupun toh kita ngetiknya pakai Times New Roman, tetapi ketika kita pencet tombol-tombol shortcut tadi akan muncul font yang pakai transliterasi yang terakhir, penggunaan transliterasi shortcut yang terakhir maksud saya. Kita contohkan misalkan di sini, misalkan ya, ini kan fontnya kita pakai Times New Roman ya, Times New Roman. Begitu kita ngetik Abi Tholib ya, Abi ALTI, ini fontnya sudah ganti menjadi transliterasi yang terakhir ini. Kenapa bukan ini transliterasi? Kenapa seperti itu? Karena tadi shortcut yang terakhir itu kita tadi membuat ALTI ini adalah untuk font transliterasi. Oleh karena itu untuk sebuah komputer idealnya menggunakan model satu transliterasi saja. Apakah model yang gabungan Times New Roman sama Times New Arabic atau menggunakan Times New Arabic. Tapi memang kalau nanti kita mau terbitkan di tempat lain yang fontnya akan diganti, saran saya mau menggunakan yang Times New Arabic atau gabungan Times New Roman dan Times New Arabic. Kalau saya secara pribadi, saya lebih suka menggunakan gabungan dari basic fontnya Times New Roman, tapi untuk titik-titiknya kita ganti ke Times New Arabic. Kenapa kok seperti itu? Karena tadi ini menurut saya mapnya ini seperti ini ya, seperti ini. Itu lebih indah karena garis atasnya itu lebih dekat, jadi lebih indah ini kan itu. Ini beda dengan yang menggunakan ini agak jauh. Jadi kalau saya contohkan aja ya, saya contohkan misalkan saya bikinkan shortcut lagi ya untuk yang Times New Roman ya. Kita bikinkan shortcut lagi, nanti kita bandingkan. Oke, untuk yang satu huruf saja lah. Oke, Times New Roman. Ini A aja ya, kita contohkan. Tapi shortcut lagi. Ini fontnya kita perbesar biar jelas. Ya, saya ketik pakai yang ini, yang pakai shortcut. Sekarang kita mau membuat yang menggunakan menggunakan yang ini, saya ganti ke Times New Roman tadi agar menjadi garis atas ya. Tes dan menjadi maksud saya. Iya. Ini kalau kita perhatikan ini kan lebih, jadi ketebalan barisnya dan seterusnya itu lebih baik pakai shortcut yang pakai basic Times New Roman tadi kan itu. Sementara yang ini itu untuk garis-garisnya menggunakan Times New Arabic. Menurut saya lebih indah kalau menggunakan shortcut yang sama-sama yang basicnya pakai Times New Roman tadi kan itu. Oleh karena itu saya lebih suka. Saya terus terang saya lebih suka untuk menggunakan panduan yang ini, gabungan antara Times New Roman sama Times New Arabic. Hanya saja memang kalau saya perhatikan di banyak kampus itu rata-rata untuk pembuatan titik atas, titik bawah dan garis atas ini di kebanyakan kampus itu panduannya menggunakan Times New Arabic ini kan itu. Jadi tergantung teman-teman mana yang lebih familiar, lebih gampang kan itu. Tetapi semestinya gampang yang mana tergantung kebiasaan. Kalau saya karena biasa pakai yang ini, maka saya lebih nyaman pakai ini kan itu. Jadi di samping nanti kalau replace itu yang perlu di replace hanya titik tadi, sementara yang untuk matnya tidak perlu di replace kembali. Barangkali itu sedikit panduan yang bisa saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.